Makanya sekarang ini banyak yang aneh gara-gara ada doktrin-doktrin. Coba doktrinnya tuh, pengasuh pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah Baharun itu ada di video di YouTube. Kiai-kiai itu jangan sampai ada perasaan lebih tinggi dari para habaib, karena di habaib ini ada darahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mau kita naruh anak di seorang pimpinan pesantren yang doktrinnya anak kita akan terus jadi budak dia? Nggak bisa. Goblok kalau ada orang yang naruh anaknya itu di pondok pesantren model begitu. Kita bukan sedang memondokin anak jadi ulama, tapi kita sedang menjadikan anak kita budak-budak orang lain di masa depan. Dia akan selamanya anak turunannya jadi budak. Makanya sekarang kenapa saya tidak lagi baca kitab-kitab Ba'lawi? Karena mereka orang-orang Ba'lawinya itu selalu mengatakan masih baca kitab Risalatul Mu'awanah tapi membatalkan nasab Ba'lawi. Kitab banyak kata saya. Kalau saya tidak suudon kepada siapa pengarang Risalatul Mu'awanah, tapi orang-orang yang ada di zaman sekarang ngundat-ngundat bil manni wal adza. Oleh karena itu saya tidak mau lagi baca kitab-kitab Ba'lawi. Masih banyak kitab-kitab yang lain, ribuan kitab yang dalam genre yang sama, yang bisa kita ambil barokah dan manfaatnya tanpa keluarganya ngundat-ngundat kepada saya. Tidak mau saya murid-murid saya nanti masa depan ila yaumil qiyamah jadi terus diundat-undat, kamu nggak bakal barokah karena Sulamut Taufik yang kamu aji itu adalah Ba'lawi, guru kamunya itu membatalkan Ba'lawi. Tidak mau saya digituin anak murid saya. Saya akan jadikan anak murid saya anak-anak merdeka di masa depan. Saya tidak mau lagi ngaji kitab-kitab Ba'lawi di pondok pesantren saya. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup di masa sekarang dari Ba'lawi ngundat-ngundat terus daripada Ba'lawi, ngundat-ngundat terus kepada santri-santri kita ila yaumil qiyamah. Anak-anak kita tidak akan pernah merdeka di masa depan. Marhaba saya udah nggak mau lagi marhaba ala Habib. Kenapa? Mereka yang ada di zaman sekarangnya ini ngundat-ngundat, marhabanya dipakai, nasabnya dibatalin. Emang hanya marhaba cara ente yang ada? Kita juga punya marhaba. Nggak mau saya pakai marhaban Habib. Kenapa? Karena mereka ngundat-ngundat itu. Mereka merasa berjasa dengan itu dan mengambil manfaat dari apa yang telah dilakukan oleh leluhur mereka. Oleh karena itu sekarang kita deklarasikan, tidak lagi saya akan membaca kitab ente, tidak lagi saya akan membaca atau marhaba dengan marhaban ente. Kenapa? Saya mau menyelamatkan anak murid dan anak keturunan saya ila yaumil qiyamah supaya tidak jadi budak-budak mereka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setelah air, jumpa lagi di channel Jagat Lopitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani menyayangkan sikap pengasuh pondok pesantren yang mendoktrin para ulama untuk tidak lebih tinggi derajatnya daripada habaib. Bahwasanya pengasuh pondok ini yakin, seyakin-yakinnya bahwa Habib adalah Nuriyah Rasulullah. Nah, ini bertentangan dengan tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani yang disuguhkan begitu nyata dengan data-data konkret, kitab nasab, referensi sejarah, tes DNA. Dalil-dalil disuguhkan, tapi ditampik hanya dengan husnudon saja. Nah ini, maka Kiai Haji Maduddin keras menyatakan apa jadinya santri dipondokkan ke pondok pesantren yang notabene pengasuhnya menjadi mental budak. Nanti tidak ada kemerdekaan para santri-santri yang dipondokkan di bawah pengasuh seorang kiai yang notabene mentalnya masih mental jongos. Untuk lebih jelasnya mari kita simak bagaimana penuturan Kiai Maduddin termasuk hal tersebut. Sekali lagi lah mohon maaf NKRI Hagamat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tentang ulama itu tidak satu dua, ratusan yang kewajiban menghormati ulama. Akrimul ulama fa innahum indallahi kurama.
Itu di dalam hadis. Muliakan ulama karena mereka di sisi Allah mulia. Ini nggak dipakai. Ulama yang ngajarin wudhu, ngajarin Quran, kadang-kadang disepelekan ketika Habib itu sudah datang. Padahal yang ngajarin dia wudhu, ngajarin dia sholat itu kiai-kiai kampung. Kiai kampung nggak dihormatin. Kadang-kadang manggil Habib itu guru saya, Habib anu. Padahal dia nggak ngaji apa-apa sama Habib itu. Yang dia pinter seperti itu karena dia mondok di pesantren, gurunya nggak disebut. Kenapa? Gurunya nggak terkenal, dia malu nyebut nama gurunya, naudzubillah. Banyak hari ini Pak begitu, kiai-kiai pada nangis jiwanya mengetahui adab murid-muridnya terhadap dirinya, karena apa yang dia ikhlaskan bukan dia meminta dia muridnya untuk menghormati dia, tapi kok saya tidak berhasil mendidik anak saya tidak berhasil mendidik murid saya, hatinya jiwanya kok gampang amat. Saya ini Pak, kalau di depan kiai saya tidak mau ngomongin kiai lain, misalnya ngalam kiai-kiai lain, nggak mau saya. Di hadapan kiai saya yang dia adalah ngajarin saya segala-galanya, dialah yang paling mulia. Makanya saya, walaupun orang itu mengenal Abu Yadim Yati lebih hebat dari kiai lainnya di Banten, tapi karena saya pertama ngajinya sama Yai Sanwani itu yang saya sebutkan pertama kali, karena beliaulah yang mengajar pertama kali, baru guru-guru lainnya sesuai dengan kode waktu yang dimana saya belajar di situ. Tidak yang lebih hebat dulu kita taruh, enggak begitu, karena pangkat di sisi Allah mah hanya Allah yang tahu. Sedangkan kita memanfaat pertamanya dari kiai kita di kampung itu, maka dialah yang harus kita muliakan lebih dari yang lainnya. Walaupun menurut orang banyak kiai ini kalah dengan kiai itu karena orang kampung begitu, tapi kita mah tidak begitu. Penghormatan kita kepada kiai kampung kita yang mengajari Al-Quran harus lebih. Guru ngaji saya kecil masih hidup Pak, dia ustad di kampung, masih jadi ustad aja begitu aja sampai sekarang. Tapi saya tidak mau hadarat kalau ada dia. Kenapa? Orang saya bisa baca Quran karena dia kok. Tapi orang yang ngundang saya itu maunya saya yang baca hadarat. Untuk hadarat pimpinan pondok pesantren Nahdlatul Ulum Kiai Madinin, nggak mau. Saya pegang speaker, saya kasihin guru saya itu. Walaupun tuan rumah itu menyuruhnya saya. Kenapa? Saya bisa hadarat Al-Fatihah karena guru saya kok. Mbah Khalil Bangkalan naik dokar kudanya itu dari Bima, turun langsung pas nanya dari Bima kudanya itu. Kenapa? Karena gurunya dari Bima, Al-Bima. Nggak mau dia berada di atas gurunya walaupun hanya kudanya yang menggunakan nama Bima. Itu akhlak adab saja. Luar biasa kiai-kiai kita ya, makanya sekarang ini banyak yang aneh gara-gara ada doktrin-doktrin. Coba doktrinnya tuh, pengasuh pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah Mbah Harun itu ada di video di YouTube. Kiai-kiai itu jangan sampai ada perasaan lebih tinggi dari para habaib, karena di habaib ini ada darahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mau kita naruh anak di seorang pimpinan pesantren yang doktrinnya anak kita akan terus jadi budak dia? Nggak bisa. Goblok kalau ada orang yang naruh anaknya itu di pondok pesantren model begitu. Kita bukan sedang memondokin anak jadi ulama, tapi kita sedang menjadikan anak kita budak-budak orang lain di masa depan. Dia akan selamanya anak turunannya jadi budak. Makanya sekarang kenapa saya tidak lagi baca kitab-kitab Ba'lawi? Karena mereka orang-orang Ba'lawinya itu selalu mengatakan masih baca kitab Risalatul Mu'awanah tapi membatalkan nasab Ba'lawi. Kitab banyak kata saya. Kalau saya tidak suudon kepada siapa pengarang Risalatul Mu'awanah, tapi orang-orang yang ada di zaman sekarang ngundat-ngundat bil manni wal adza. Oleh karena itu saya tidak mau lagi baca kitab-kitab Ba'lawi.
Masih banyak kitab-kitab yang lain, ribuan kitab yang dalam genre yang sama, yang bisa kita ambil barokah dan manfaatnya tanpa keluarganya ngundat-ngundat kepada saya. Tidak mau saya murid-murid saya nanti masa depan ila yaumil qiyamah jadi terus diundat-undat, kamu nggak bakal barokah karena Sulamut Taufik yang kamu aji itu adalah Ba'lawi, guru kamunya itu membatalkan Ba'lawi. Tidak mau saya digituin anak murid saya. Saya akan jadikan anak murid saya anak-anak merdeka di masa depan. Saya tidak mau lagi ngaji kitab-kitab Ba'lawi di pondok pesantren saya. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup di masa sekarang dari Ba'lawi ngundat-ngundat terus daripada Ba'lawi, ngundat-ngundat terus kepada santri-santri kita ila yaumil qiyamah. Anak-anak kita tidak akan pernah merdeka di masa depan. Marhaba, saya udah nggak mau lagi marhaba ala Habib. Kenapa? Mereka yang ada di zaman sekarangnya ini ngundat-ngundat, marhabanya dipakai, nasabnya dibatalin. Emang hanya marhaba cara ente yang ada? Kita juga punya marhaba. Nggak mau saya pakai marhaban Habib. Kenapa? Karena mereka ngundat-ngundat itu. Mereka merasa berjasa dengan itu dan mengambil manfaat dari apa yang telah dilakukan oleh leluhur mereka. Oleh karena itu sekarang kita deklarasikan, tidak lagi saya akan membaca kitab ente, tidak lagi saya akan membaca atau marhaba dengan marhaban ente. Kenapa? Saya mau menyelamatkan anak murid dan anak keturunan saya ila yaumil qiyamah supaya tidak jadi budak-budak mereka itu. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.